Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan ya untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum sekali ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama kartunya The Emperor, Wheel of Fortune, The Sun, 6 cawan, Ace of Pentacles, The Magician, Knight of Pentacles, 8 cawan, dan tema kalian juga kartunya Ace of Cups. Oke. Jadi kartu yang berada di paling bawah adalah kartu The Fool. Ya, jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Soalnya dengan kartu The Fool ini mungkin kalian lagi mencoba untuk bereksperimen ya. Misalnya mungkin di sini kalian lagi mengambil sebuah resiko ataupun taruhan ketika ingin memulai suatu hal yang baru dalam pekerjaan ya, mencari pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah hal baru yang akan coba kalian lakukan dalam minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu berpikiran positif ya. Terus di bawahnya ada kartu Temperance. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian disarankan untuk tidak usah terburu-buru. Sepertinya dalam minggu ini kalian juga sedang pelan-pelan sekali dalam melangkah maju ke depan. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah sulit yang pernah kamu alami belakangan ini, sehingga membuat kamu cukup berhati-hati sekali dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Dengan kartu Temperance, silakan kalian berhati-hati ya. Silakan pertimbangkan terlebih dahulu pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan penting. Terutama bagi kalian yang ingin mencoba hal yang baru dengan kartu The Fool tadi. Jadi ketika kamu ingin mencoba hal yang baru ya, jangan terburu-buru. Silakan kalian pertimbangkan secara mendetail dan mendalam dengan kartu Temperance tadi ya. Pertimbangkan pro dan kontranya sebelum memulai hal yang baru dalam minggu ini. Terus bawahnya ada kartu The Tower. Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kalian duga sebelumnya. Misalnya mungkin mengalami perubahan dalam pekerjaan, perubahan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya. Terus di bawahnya ada kartu The World. Jadi artinya mungkin dalam akhir-akhir ini kalian juga siap untuk memasuki siklus yang baru lagi, lembaran hidup yang baru mengenai sesuatu hal dikarenakan faktor perubahan tadi ya yang telah terjadi belakangan ini. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Ace of Cups. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin ingin melakukan suatu hal yang baru. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah permulaan yang baru ya. Mungkin ada suatu hal yang baru yang ingin kalian coba lakukan. Hampir sama dengan kartu The Fool tadi ya. Di sini kalian lagi bereksperimen, lagi mencoba hal-hal yang baru dikarenakan mungkin kalian ingin fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang pernah terjadi. Misalnya mungkin di sini kalian lagi mencoba hal yang baru untuk memperbaiki keuangan, memperbaiki hubungan dengan seseorang ya, memperbaiki kondisi dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah permulaan yang baru yang akan kalian coba lakukan dalam minggu ini. Terus bagi yang lain kartu The Ace of Cups juga melambangkan energi penyembuhan ya. Jadi artinya mungkin di sini kalian juga lagi butuh healing, lagi ingin menyembuhkan hati dan pikiran kalian ke arah yang lebih baik lagi. Dikarenakan ada suatu hal yang membuat kamu down banget akhir-akhir ini ya. Di sini kalian lagi butuh kesendirian, lagi butuh ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian masing-masing ya. Jadi sarankan sekali untuk ekstra bersabar. Oke, terus di sini kita mulai dengan kartu The Emperor dan kartu Wheel of Fortune. Dengan kartu Wheel of Fortune mungkin beberapa dari kamu akan mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif
ya. Jadi kondisi kamu akan pelan-pelan membaik kembali dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Ada sebuah tanda perubahan positif yang akan kamu rasakan di sini. Dengan kartu The Emperor, mungkin di sini kalian lagi berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan hidup kalian ke arah yang lebih baik lagi. Dengan kartu Wheel of Fortune, mungkin di sini kalian lagi mencoba sesuatu hal yang baru untuk menimbulkan perubahan yang positif. Di sini kalian lagi berusaha untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kalian masing-masing. Sesuai dengan tema utama kalian, kartunya Ace of Cups tadi. Di sini kalian lagi menjalani sebuah permulaan yang baru, ya, permulaan hidup yang baru untuk minggu ini. Sehingga dengan kartu Wheel of Fortune mungkin ada sebuah perubahan positif yang akan kamu alami, yang akan memberikan kesempatan buat kamu untuk melangkah maju ke depan, untuk memulai permulaan yang baru lagi untuk minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan kartu The Magician. Kartu Ace of Pentacles biasanya berhubungan dengan keuangan. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan menggunakan cara-cara yang kreatif dengan kartu The Magician di sebelahnya. Cara-cara kreatif untuk menghadapi kondisi keuangan. Dikarenakan mungkin akhir-akhir ini kondisi keuangan mungkin lagi menurun, ya, lagi menipis. Di sini kalian lagi bereksperimen, ya, lagi menggunakan cara yang kreatif untuk memperbaiki keuangan, ya, untuk menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil nantinya. Mungkin di sini kalian juga lagi berusaha untuk mengendalikan pengeluaran, ya, supaya kondisi keuangan juga bisa tetap terjaga dengan baik nantinya dalam minggu ini. Dan dengan kartu Ace of Cups sebagai tema utama, mungkin di sini kalian lagi butuh healing. Jadi artinya di sini kalian lagi ingin berusaha untuk menyembuhkan luka hati dan pikiran kalian, dikarenakan kalian lagi frustasi mengenai kondisi keuangan akhir-akhir ini, ya. Jadi di sini kalian lagi butuh kesendirian, lagi butuh ketenangan, ya, untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Terus di sebelah sini ada kartu The Sun. Jadi artinya ada sebuah kejelasan baru yang akan kamu dapatkan, kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan kejelasan dari teman, kejelasan dari pasangan, ya, kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 6 cawan di sebelahnya, mungkin di sini kalian masih bernostalgia, belum bisa move on dari sebuah masalah, masih memikirkan sesuatu hal yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Misalnya mungkin masih memikirkan kegagalan dalam hubungan asmara, masih memikirkan masalah dengan teman, ya, masih memikirkan kondisi keuangan yang cukup memburuk akhir-akhir ini, ya. Sehingga dengan kartu The Sun kalian lagi butuh kejelasan. Sepertinya kejelasan tersebut akan kamu terima juga. Di sini kalian akan bisa melihat dengan lebih jelas lagi mengenai kondisi, mengenai sumber masalah yang pernah kamu alami belakangan ini. Jangan lupa gunakan kesempatan untuk healing dengan kartu Ace of Cups sebagai tema utama. Ya, di sini kalian lagi lagi butuh healing, ya, dikarenakan terlalu banyak masalah yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Ya, dengan kartu 6 cawan kalian sepertinya masih terus-menerus memikirkan masalah tersebut untuk minggu ini, ya, belum bisa move on dari sebuah masalah rumit. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, ya. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di sini kalian cukup berhati-hati juga, berhati-hati dalam melangkah maju ke depan, berhati-hati dalam membuat keputusan baru. Dikarenakan mungkin kamu takut terluka ataupun takut mengalami kegagalan yang pernah kamu alami di masa lalu. Ya, sehingga nantinya akan membuat kamu cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan, ya, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, asmara dan sebagainya. Dan dengan kartu 8 cawan di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi memutuskan untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah kamu alami. Ya, mungkin beberapa dari kalian akhir-akhir ini lagi mengalami sebuah masalah yang cukup menguras energi, yang cukup membuat kamu down banget, ya. Dengan kartu 8 cawan kalian lagi memandang jauh ke depan, lagi fokus dengan masa depan, fokus untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Ya, nantinya justru akan membuat kamu semakin berhati-hati dengan kartu Knight of Pentacles tadi. Ya, jadi silakan gunakan waktu untuk healing dengan kartu Ace of Cups tadi, ya, dalam minggu ini. Di sini kalian perlu untuk fokus dengan masa depan, fokus untuk bergerak maju ke depan. Tidak usah terlalu sering memikirkan masa lalu pahit yang pernah kalian alami akhir-akhir ini, ya. Jadi intinya dengan kartu Ace of Cups tadi, ya, sebagai tema utama, mungkin ada sebuah permulaan hidup yang baru yang akan kamu jalani, yang nantinya justru akan membuat kamu merasa lebih bebas dengan kartu The Fool tadi, ya. Ada sebuah keberuntungan juga mungkin yang akan kalian alami dengan kartu Wheel of Fortune, ya. Sebuah tanda perubahan positif yang akan mulai kamu rasakan, kondisi kamu akan pelan-pelan mulai membaik dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Terus bagian lain dengan kartu The Magician, ada sebuah cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Bisa juga untuk menghadapi kondisi keuangan yang lumayan memburuk, ya, akhir-akhir ini.
ya. Terus dengan kartu The Sun ada sebuah kejelasan baru yang bisa kamu terima. Walaupun memang beberapa dari kalian masih bernostalgia, belum bisa move on dari sebuah masalah dengan kartu 6 pedang tadi. 6 cawan tadi ya. Dengan kartu 8 cawan mungkin kalian lagi fokus masa depan, fokus untuk meninggalkan masa lalu. Dengan kartu Knight of Pentacles perlu untuk berhati-hati dalam bertindak ataupun dalam mengambil keputusan penting ya. Jadi sarankan sekali untuk bersabar ya dan tetap berpikiran positif dalam minggu ini. Oke. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.